Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Aprija Putra dari kelas D 2023 dengan NIM 2303010092. Di ujian tengah semester kali ini saya akan menjawab 5 soal pertanyaan. Nah, ini dia. Yang pertama, uraikan kesehatan dan keselamatan kerja pada bidang pekerjaan animasi komputer. Yang kedua, uraikan bagaimana alur dari produksi animasi. Yang ketiga, uraikan bagaimana perkembangan animasi di dunia. Keempat, apa saja teknik dalam pembuatan animasi, lalu jelaskan. Dan nomor 5, bagaimana produk life cycle dalam bidang animasi, jelaskan. Oke, kita ke nomor yang pertama terlebih dahulu. Nah, di sini uraikan kesehatan dan keselamatan kerja pada bidang pekerjaan animasi komputer. Untuk A, saya menjelaskan dulu risiko kerja pada animator. Yang pertama ada cedera otot akibat duduk terlalu lama, posisi tubuh tidak ergonomis. Jadi hanya terus duduk seperti ini, melakukan membuat animasi, jadi tulang belakang kita ini tidak banyak kegerakan, jadi terus membungkuk seperti ini. Yang kedua, kelelahan mata menatap layar dalam waktu yang lama. Jadi pekerjaan animasi komputer itu tidak hanya membutuhkan waktu selama 1 jam atau 2 jam, tetapi mungkin bisa berjam-jam. Makanya terus menatap layar seperti ini dengan waktu yang lama itu tidak baik. Stres dan tekanan deadline. Beban kerja proyek animasi biasanya ketat. Nah, stres dan tekanan deadline memang sangat membuat ini sekali ya. Jadi orang bisa stres karena tekanan deadline. Tetapi ada juga orang-orang yang membutuhkan deadline. Tetapi karena ini dalam bidang pekerjaan, jadi kalau misalnya deadline itu tidak cukup dalam 1 hari atau 2 hari bila untuk animasi ya. Karena mungkin banyak sekali kerumitan yang harus dilalui kalau membuat animasi. Terus masalah pernapasan jika menggunakan studio dengan kualitas udara buruk. Masalah pernapasan, tapi mungkin kalau misalnya di ruangan seperti ini, saya berada di ruangan kelas, kalau misalnya melakukan mengerjakan sebuah proyek di sini, ini mungkin cukup baik ya sirkulasi udaranya, apalagi mungkin pakai AC dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya menggunakan ruangan yang buruk, seperti contohnya kalau kita misalnya ada di ruangan studio seperti ini. Jika menggunakan studio dengan kualitas udara yang buruk, tidak ventilasinya mungkin hanya sejengkal begitu, jadi tidak ada sirkulasi udara yang baik, kita nanti akan terkena sesak napas. Risiko listrik dan peralatan, kabel berserakan, perangkat panas, dan potensi korsleting. Tetapi ini tidak semua orang juga seperti itu. Mungkin ada sebagian orang yang mengerjakannya hanya seadanya saja, seperti mungkin komputernya tidak berurutan, kabelnya tidak berserakan. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan laptop sekarang itu lebih kompleks lagi ya, kabelnya cuman mungkin hanya nyolok dari terminal ke laptopnya saja seperti itu. Nah, dan di poin B ini ada penerapan K3 animator atau keselamatan kerja pada bidang animasi komputer. Yang pertama, ergonomi ruang kerja. Kursi adjustable, meja sesuai tinggi, posisi monitor sejajar dengan mata.
Nah, mungkin ini saya tidak sejajar dengan mata, tetapi kalau misalnya kan laptop itu bisa seperti ini. Nah, jadi sejajar dengan matanya itu pandangan kitanya tidak terlalu begini, tidak terlalu begini. Terus kalau kursinya adjustable, sebetulnya ini enggak terlalu ya. Kalau adjustable itu jadi bisa mengikuti pergerakan punggung kita. Terus meja sesuai tinggi. Nah, kalau segini ini sudah lumayan cukup ya, karena kalau kursi mengajar itu memang sudah disetting khusus untuk sesuai gitu, sesuai untuk bidangnya. Manajemen waktu, istirahat 5-10 menit tiap jam untuk menghindari kelelahan. Nah, ya betul. Jadi kita harus bisa memanage waktu, misalnya pengerjaan itu 1 hari full, tetapi tidak boleh terus kita, karena tadi kelelahan mata atau bisa juga stres gitu, karena tidak mendapatkan imajinasi. Kan kalau membuat animasi itu harus berpikir, bisa berimajinasi ya. Stres, terus kelelahan mata. Nah, kelelahan mata karena cahaya dari laptop atau komputer itu terus mengarah kepada mata kita bisa kelelahan. Atau mungkin kalau tidak memakai kacamata yang anti radiasi, kita akan terkena radiasi. Software break reminder untuk mengingatkan waktu istirahat. Nah, itu tadi ya. Jadi ini tidak hanya kitanya saja yang harus beristirahat, tetapi si device kitanya juga butuh istirahat gitu. Pengaturan suhu ruangan, komputer bekerja lebih stabil dan animator nyaman. Nah, seperti ini saya menggunakan AC di ruangan kelas ini. Jadi pengaturan suhunya itu bisa kita stabilkan. Karena laptop ini gampang panas punya saya, makanya saya di setting di 18 derajat agar laptop saya ini tidak panas karena suhu ruangan. Lanjut, kita yang kedua, uraikan bagaimana alur dari produksi animasi. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak waktu itu, ada materi tentang alur dari produksi animasi. Nah, yang pertama ada pre-production atau praproduksi. Konsep cerita, pembuatan naskah atau skrip, desain karakter dan lingkungan, storyboard, animatic storyboard bergerak, dan perencanaan produksi dan timeline. Dan untuk produksi, kita memodeling atau membuat bentuk karakter dan objek, ringing, memberikan tulang atau struktur gerak. Yang ketiga, layouting, pengaturan kamera dan posisi adegan. Yang keempat, animation, menggerakkan karakter. Yang kelima, texturing and shading. Yang keenam, lighting. Yang ketujuh, simulation atau efek rambut, kain, asap, dan lain-lain. Rendering, menghasilkan gambar akhir di setiap frame. Pasca produksi. Untuk pasca produksi ada compositing, menggabungkan semua layer. Yang kedua ada color grading. Yang ketiga ada sound design and voice over. Dan yang keempat ada editing akhir. Dan yang kelima ada final output. Lanjut ke yang ketiga, uraikan bagaimana perkembangan animasi di dunia. Nah, saya membagi menjadi 4 poin di sini. Jadi ada era awal yaitu tahun 1900-an, dan yang kedua ada era keemasannya, katanya animasinya di tahun 1930-an sampai 1950-an. Dan yang ketiga ada era modern awal
yaitu di 1980 sampai 1990-an. Nah, dan di D ada di era 3D CGI, yaitu tahun 2000 sampai sekarang. Nah, untuk yang era awal animasi manual dan stop motion. Stop motion itu kayak misalnya contohnya itu kalau waktu dulu kecil saya itu Sound the Ship. Nah, itu stop motion ya. Tokoh penting. Nah, jadi yang menghasilkan awal-awal animasi itu ada Walt Disney, menghasilkan Steamboat Willie. Nah, saya juga lupa ingat ya Steamboat Willie itu. Soalnya ini film tahun 1928. Terus ada di era keemasan film animasi klasik seperti Snow White. Nah, kalau Snow White saya tahu Dumbo, Pinocchio, dan Tom and Jerry. Nah, terus ada di era modern awal tahun 1980-an sampai 1990. Munculnya komputer grafik. Nah, komputer grafik itu kalau waktu dulu itu ngeditnya itu sangat membutuhkan waktu yang lama ya. Kalau saya melihat di behind the scene zaman dulu itu, Pixar membuat animasi komputer pertama Luxo JR di tahun 1986. Nah, lalu ada di era 3D CGI, yaitu tahun 2000 sampai sekarang. Animasi 3D redominasi industri global. Perusahaan besar yaitu Pixar, DreamWorks, Disney, Illumination, Sony, dan Studio Ghibli. Teknologi motion capture, animasi real time dengan AI dan game engine, Unreal Engine. Nah, ini Unreal Engine kalau kalian yang suka main PUBG Mobile pasti tahu ya Unreal Engine. Perkembangan animasi di platform streaming seperti Netflix, Disney Plus, Amazon Prime. Lanjut ke soal yang keempat. Apa saja teknik dalam pembuatan animasi? Lalu jelaskan. Nah, mungkin saya hanya karena mungkin kalau menjelaskan itu sangat panjang ya. Jadi saya di sini poin-poinnya saja. Nah, ada animasi tradisional 2D hand draw atau digambar frame per frame di kertas atau digital, contoh film klasik Disney. Nah, seperti tadi ya, kalau zaman tradisional masih zaman dulu itu masih pakai teknologi yang namanya menyambung ke stop motion ke yang C. Terus ada B, animasi 2D digital menggunakan software Toonboom, Adobe Animation, dan menggunakan layering dan twinning. Nah, terus ada animasi stop motion. Nah, ya animasi stop motion itu memotret objek yang bergerak sedikit demi sedikit. Jadi per detiknya itu digerakkan. Kayak misalnya posisinya dari seperti ini terus ke hormat. Nah, itu animasinya itu digerakkan per detik. Contoh Caroline, Wallace and Gromit. Nah, ini saya kurang tahu ya untuk filmnya. Animasi 3D CGI, membuat model 3D dan memberikan gerak dengan ringing. Terus digunakan film modern seperti Shrek, Frozen, dan lain-lain ya. Nah, itu udah mulai masuk ke era CGI gitu kayak SpongeBob. Di sini SpongeBob tidak dimasukkan karena mungkin ini udah masuk ke CGI. Shrek, Frozen itu udah masuk ke CGI karena udah menggunakan teknologi 3D ya. Kalau SpongeBob itu masih sketsanya itu digambar gitu. Terus yang ada motion capture. Menangkap gerak manusia asli untuk diterapkan ke karakter 3D. Nah, ini contohnya di karakter Avatar, The Avenger, The Lion King. Nah, jadi gerakan manusia ditangkap secara real ya. Nah, kemudian diedit dan segala macam lah. Nah, terus dijadikan kartun begitu. Dijadikan animasi. Rotoscoping, menjiplak gerakan dari rekaman video dengan animasi. Nah, terus cut out animation seperti kartun kertas. Nah, contoh South Park. Jadi yang kertas yang dibikin. Oke, lanjut. Nah, ini nomor terakhir.
Bagaimana produk life cycle dalam bidang animasi? Jelaskan. Nah, yang pertama ada introduction atau pengenalan. Nah, yang pertama itu ada ide cerita dibuat terlebih dahulu, lalu kemudian studio mencari pendanaan, nah lalu merilis trailer, lalu target pasar mulai ditentukan. Nah, jadi untuk introduction kita itu membuat ide dulu, ceritanya mau seperti apa, lalu kemudian kita mencari pendanaan. Nah, kan kita tidak bisa mungkin hanya dana dari kita pribadi saja, kita membutuhkan sponsor dan segala macam. Terus trailer di awal rilis, jadi tidak langsung kita merilis full filmnya ya, tetapi harus diberikan dulu trailer, bukan untuk spoiler, tetapi trailer itu membuat si penonton itu jadi penasaran gitu. Di trailer tuh, oh seperti itu, bagaimana sih kelanjutannya? Nah, kita kan pengen tahu. Terus target pasar mulai ditentukan. Nah, untuk menentukan target pasar, apakah target animasi kita untuk anak-anak atau untuk orang dewasa, itu kan kita tentukan di sini. Lalu ke growth atau pertumbuhan. Film atau seri animasi dirilis. Nah, jadi di nomor 2 ini kita mulai merilis film tersebut setelah kita meriliskan trailer. Terus promosi besar-besaran. Nah, kita kan kalau misalnya lihat kalau ada film-film baru itu di kalau misalnya di YouTube gitu, atau kalau di spanduk di banner di jalan itu jarang ya kalau sekarang. Terus penonton meningkat. Nah, di pertumbuhan ini karena film kita bagus, jadi penonton banyak yang penasaran ingin menonton. Terus merchandise atau mulai diproduksi merchandise. Nah, kalau kita sudah mulai merasa film kita ini tidak hanya harus memberikan kayak film aja gitu, tetapi kita juga harus ngasih merchandise biar si penonton kita itu merasakan. Misalnya kita di film Minecraft, nah waktu itu di film Minecraft, nah ada yang mendapatkan merchandise dari film tersebut. Nah, contohnya kayak misalnya kalau di itu karakter si Steve atau yang pedang-pedangannya itu. Tapi tidak semua orang bisa dapat merchandise. Misalkan kalau misalnya produksi film yang besar gitu, paling juga artis-artis terkenal gitu ya dapatnya. Yang ketiga ada maturity atau kematangan. Animasi mencapai puncak popularitas, wah udah terkenal banget ya. Terus pendapatan stabil. Nah, selain kita mengeluarkan dana juga, kita juga harus mendapatkan income untuk kitanya. Franchise perkembangan, franchise berkembang. Sequel game series. Nah, ini mah atau ya. Terus yang keempat ada deadline atau penurunan. Nah, kita juga tidak hanya harus memikirkan pertumbuhan saja, tetapi kita juga harus memikirkan bagaimana kalau penonton kita jadi menurun gitu. Hanya di awal saja naik, tapi lama-kelamaan penonton kita itu jadi berkurang. Merchandise yang kita buat lalu tidak laku, animasi diganti tren baru gitu. Hanya tersisa penggemar royal gitu. Jadi hanya yang memang karena emang udah fans dari awal gitu. Oke, baik. Segitu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila masih banyak kurangnya, mungkin lebihnya di teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.